sekarang begini, ini ramalan cuaca tahun 2013, gunung es di Kutub Utara akan cair. Bayangkan meluapnya lautan Indramayu kapan nggak 5 meter. Dan kiamat itu nggak usah lihat tanda-tanda, karena tanda-tanda kiamat sudah lengkap kok. Ya tatawaluna fil bunyan, bangunannya pak tinggi-tinggi, 100 tingkat, 200 tingkat, terus apa lagi? Kejahatan, pelacuran di mana-mana. Seorang ibu menjadi babu anaknya, ya kan? Itu kata hadis, begitu. Itu kan sudah lengkap belum? Ya mungkin besok, mungkin lusa. Ya siap-siap aja. Ya kalau tanda-tanda sudah lengkap, ya udah mau apa lagi? Segera bertobat. Wa ma amru saati illa kalamhil, wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Hanya satu jeritan habis. Repet habis. Ini dicoba big pipe itu, pipa besar, menghantarkan suara begitu, buang. Tembok tuh bongkar, rubuh dengan suaranya. Iya, bukan ledakan, bukan angin, bukan, tapi suara tuh. Ya terserah, ngandel lah, beli apa. Mau Imam Mahdi, mau Ratu Adil, mau Mesias, mau segala macam. Tapi itu apapun versinya, saya melihat ada manfaatnya untuk membangun optimisme pada diri kita. Ada harapan besok lebih baik, iya kan? Yang nunggu Imam Mahdi, ya berarti optimis, ya kan? Iya, berarti kapan akan ditegakkan keadilan. Yang nggak ngerti ya percaya Ratu Adil, ya silahkan, nggak ada masalah. Dan kalaupun tidak ada isu Ratu Adil, tidak ada isu Imam Mahdi, saya juga akan buat isu lain supaya kamu tidak putus asa. Taryono lah umpamanya, akan lahir Taryono gitu, menegakkan keadilan di atas bumi ini. Iya bisa saja kan, Al Imam Taryono, Al Muntazar. Iya itu selalu demikian. Jangan dikira bahwa itu sia-sia, tidak. Besar manfaatnya. Jadi hal semacam itu perlu untuk membangun public opini bahwa kita ada harapan untuk perbaiki, ada harapan hidup kita akan lebih baik masa mendatang. Iya. Kalau enggak kan frustrasi. Ya iya, ada harapan. Masih ada harapan nggak? Masih ada harapan. Kalau orang masih ada harapan, masih mau kerja. Kalau nggak ada, mari ya wis. Jadi hari ini kita telah belajar tentang apa? Rasa takut, khusyu'udzan, ya, berbaik sangka kepada Allah. Kesimpulan terakhirnya, harus kau ketahui bahwa apapun kebijakan Allah yang ditetapkan untuk diri kamu, itu adalah kebaikan-kebaikan Allah untuk kamu. Saking sayangnya, saking emannya. Hanya kamunya saja yang kadang-kadang misinterpretation, ya, penafsiran yang salah. Semuanya itu saking sayangnya sama kamu. Kalau orang itu bedanya suudzon dengan husnudzon. Kalau kita husnudzon, kita menjadi tenang, tidak gelisah, tidak takut. Iya kan? Sehingga kita selalu menginterpretasikan yang terbaik. Iya kan? Seperti saya katakan dengan bahasa kita, ya bokat ana hikmah. Itu kan bahasa daerah kita yang cukup baik juga sih, ya bokat ana hikmah. Kudu mengkenen ki, ya wis bokat ana hikmah. Jadi ketika Allah akan menghindarkan bahaya dari diri kamu, kamunya menganggapnya sebagai kegagalan, tapi itu bukan kegagalan sebetulnya. Menghindarkan kamu dari bahaya yang lebih besar. Firasat itu sebetulnya hanya kita melihat sinyal saja sebetulnya, mah. Dalam proses kerohanian itu sinyal sebetulnya. Tapi ingat bahwa sinyal-sinyal itu pun seringkali kita salah baca, salah interpretasi. Kemarin malam Sabtu di laut, minggu yang kemarinnya itu tukang parkir biasa saya kasih 2.000, 5.000 gitu kadang-kadang. Nah Sabtu yang kemarinnya lagi itu saya melihat dia tuh bersandar di tiang gitu. Kok melihat dia seperti ngelamun gitu. Saya kasihan sekali melihatnya tiba-tiba itu. Akhirnya rokok uang. Saya kasihan melihat itu. Nggak tahu lah. Kasihan iba sekali. Akhirnya ambil uang 20.000. Gue lihat seket beli ketemunya orang 20.000. Nyamang untuk beras. Nah begitu Sabtu kemarin dikabarkan meninggal. Ini artinya bahwa sinyal yang saya tangkap tidak bisa saya interpretasikan.
salah baca gitu, salah duga. Seperti juga pernah saya ceritakan bahwa suatu ketika saya naik mobil Mikrolet, kijang yang pakai terpal di yang duduknya juga berhadapan-hadapan dengan jok kayu tuh biasanya. Saya duduk di paling belakang sehingga kaki kiri saya ada di luar kan gitu. Udah mepet sih. Di belakang saya ada mobil kijang putih. Mobilnya mau tabrakan. Ya udah saya tenang-tenang saja. Nggak taunya Pak, nabrak mobil yang saya tunggang itu. Artinya kan membatasinya nggak jelas. Mobil tuh mau nabrak mobil kamu kan gitu. Pengertiannya mobil itu mau tabrakan. Ya berarti kan nggak jelas. Dan sering sekali kan kita sampai sekarang masih bodoh juga kok. Masih salah baca gitu, paham nggak? Ya, banyak sekali. Sering kali kita salah baca dari isyarat-isyarat, sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita. Ya karena kitanya dalam masih bergelimang dengan dosa. Ya tetapi kalau kita tiap hari berzikir aja di hutan, akhirnya kita kan nggak bisa kerja juga akhirnya ya. Mana ya udah Allah mengendaki seperti ini, ya udahlah kita kembali ke masyarakat dengan segala dosanya, ya cangkem yang ngerasani wong, ya macam-macam lah. Ya itulah resikonya. Jadi saya kira ya dalam kehidupan itu dinamika seperti itulah. Nggak usah curiga, nggak usah was. Pasti kamu akan salah, pasti akan salah. Jadi yang penting mah sadar kamu kau selalu salah dan yang sering-seringlah minta ampun kepada Allah. Selesai itu aja kok. Kalau sudah makamnya para sufi, para aulia, ya sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Paling-paling diam aja. Silakan aja tanya mereka. Jawabnya nggak tahu. Ini gimana? Duka. Terang. Komunikasinya ya sudah tidak menggunakan bahasa lagi. Apa dikiranya kamu berkomunikasi dengan Allah menggunakan bahasa? Enggak kok. Ketika Allah bicara sama kamu apa dengan bahasa? Enggak. Ada hurufnya yang enggak ada dong. Tetap bila sautin wala harfin juga. Tapi kamu paham enggak? Paham. Jadi ini adalah persoalan-persoalan kehidupan yang sesungguhnya kalau Anda sadar sebetulnya Anda terlibat atau tidak terlibat, punya keinginan atau tidak punya keinginan, nggak ada urusan. Alam semesta berjalan automatically sampai kehidupan yang ada dalam dirimu sendiri. Darah mengalir, rambut panjang, keringat keluar sampai seberaknya, sekencingnya, setidurnya, sebangunnya, semuanya automatically dan engkau tidak terlibat. Apa Anda pernah melibatkan diri untuk memutar darah dalam tubuh Anda? Apakah Anda punya peran penting untuk memanjangkan rambut kepala? Sudah automatically bahwa rambut alismu sampai sekian senti akan berhenti sendiri. Nggak usah dipotongin. Ya segitu juga panjangnya, nggak akan lebih. Bulu kelek ya panjangnya ya paling 5 senti. Setelah itu berhenti. Dan dia akan tumbuh sendiri. Bayangkan. Ketika keinginan Anda ingin terlibat dalam mengatur kehidupan Anda, nggak usah seluruh kehidupanmu dalam persoalan memanjangkan rambut, silahkan panjangkan sendiri. Insya Allah masa sempatan macul, masa sempatan ngaji. Artinya betapa bodohnya kita semua sudah diberikan secara otomatis. Tinggal ikut bergabung dengan otomatis saja. Kok nggak mau sih? Toh tidak memberikan pengaruh apa-apa kok kenyataannya. Kamu kepengen hujan ya tetap waktunya hujannya hujan. Pada waktunya kamu tidak ingin hujan, ya tetap hujan untuk dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi ujungnya yang paling membahayakan adalah ketika persepsi manusia tentang Tuhan adalah sesuatu yang bisa diatur oleh kamu. Dan Tuhanmu nurut saja apa kemauanmu. Jadi yang jadi Tuhan siapa? Jangan-jangan Tuhanmu itulah makhlukmu dan engkau yang jadi Tuhan. Nurut aja kok. Dan ini terjadi suatu persimpangan yang sangat berbahaya ketika orang mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Berarti Allah tidak berperan apa-apa yang menentukan bangsa. Allah mah ikut aja.